Bapa kami dalam surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami sungguh mengaminkan apa yang barusan kami nyanyikan. Kasih setia Tuhan bagi kami begitu besar, tiada berkesudahan, sehingga kami bisa hadir bersama-sama pada siang hari ini di tempat ini. Kami menserahkan waktu kebersamaan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati, dan biarlah kami bisa bersuka cita menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ya. Nah, kalau sebentar lagi kami ingin merenungkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah Tuhan yang berkati waktu di depan kami sehingga kami boleh belajar dari apa yang Tuhan katakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Karena saya bukan pendeta, jadi saya mesti diajak. Tahun ini tahun keempat sebetulnya saya sama Ingrid baca Alkitab. Baca Alkitab keseluruhan pakai apps. Jadi tahun pertama kemarin ini dalam setahun selesai satu Alkitab. Terus kemudian karena terlalu banyak, tahun kedua ketiga kami pakai yang 2 tahun. Jadi selesai 3 tahun 2 kali baca Alkitab. Tahun ini sekali lagi cari yang 1 tahun tapi yang ada devotionnya dari Nick Gamble gitu. Jadi sepuluhan hari terakhir ini, menjadi 10 hari, kebetulan apa yang saya baca ini diambil dari Ayub. Karena saya minta ada renungan singkat, saya share dari Job. Ya, saya sebagian pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada yang nggak bisa bahasa Indonesia. Ya. Wah, Roh Kudus itu. Saya bacain dari Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat 22. Firman Tuhan berkata begini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, bagi family yang mungkin udah lupa, nggak begitu tahu mengenai cerita Ayub. Ayub adalah seorang yang cinta Tuhan, sangat kaya, dan mempunyai 10 anak. Suatu hari setan ingin mencobai Ayub, dan dia yakin, dia bilang kalau apa yang dimiliki Ayub diambil, dia akan mengutuki Tuhan. Nah, dalam 1 hari, semua yang Ayub punya, baik itu kambing, sapi, keledai, unta, dan lain-lain, karena dia sangat kaya, termasuk 10 anaknya itu diambil dari Ayub dalam 1 hari. Nah, jadi kalau kita baca ayat-ayat dari kitab Ayub, ayat-ayat ini akan mendorong kita bertanya, ya. Jadi pertanyaan kita mungkin seperti what happens to your faith when life stop making sense? Dalam hidup kita, kalau hidupnya lancar, gampang untuk cinta Tuhan. Faith kita gampang. Tapi pada saat life stop making sense, artinya pada saat kita mungkin mengalami tantangan, penderitaan, it's not easy untuk cinta Tuhan atau tetap bertahan dalam faith kita, dalam iman kita. Nah, kita tahu apa yang dialami Ayub ini bukan
kesusahan yang ringan, bukan cuman misalnya apa ya, mobilnya ditabrak terus atau ada burglar masuk ke rumah. Tapi ini everything that he has gone in one day. Ya, Nina. Tapi apa yang kita bisa belajar sebetulnya dari apa reaksi Ayub dan apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita lihat dari Ayub tadi pasal 1 ayat yang ke 19 ayat yang ke-20. Dia bilang, maka berdiri, ini setelah semuanya hilang ya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Jadi kalau kita coba perhatikan, pada saat Ayub mengalami kesusahan yang begitu besar, dia tidak menyangkal adanya kesusahan itu. Dia tidak deny. Dia bilang, mungkin dia bilang, ini nothing real. Dia tidak menekan perasaannya, jadi dia nggak berasa ini nggak apa-apa. Dia juga tidak coba mencari penjelasan, explanation. Tapi ayat ini bilang katanya, tapi dia sujud dan menyembah. Dia tidak berkata, it's fine, I'm fine. Nggak begitu, itu yang deny kan. Kadang-kadang orang pada saat mengalami kesulitan deny. This is not, I'm fine, it's totally fine with me. Tapi dia nggak bilang begitu. Dia juga tidak pura-pura lihat bahwa ini penderitaan nggak ada, nggak nyata, nggak real gitu. Tapi dia sungguh-sungguh berduka yang mendalam. Di ayat itu dia bilang, mengoyak jubah dan mencukur kepala adalah tanda atau ekspresi dari kedukaan yang luar biasa pada zaman itu. Tapi yang menarik, setelah dia memperlihatkan kedukaannya, dibilang dia worship. Dia worship. Worship di sini bukan bernyanyi. Dan kita kalau sering bilang, oh ya kita worship, nyanyi. Bukan nyanyi. Tapi Ayub memfokuskan dirinya pada realitas tentang Tuhan. Walaupun dia belum ngerti sebetulnya apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Worship and suffering tidak membuat penderitaannya hilang. Pada saat dia worship, nggak tiba-tiba penderitaannya hilang. Dia juga tidak berkata, God, this is good. Artinya semuanya hilang itu, this is good. Tapi dia berkata sebetulnya seperti ini, God is still God, and He is in control. Sehingga penderitaannya walaupun berat, tapi bearable. Nah, saya ingat juga pada saat dulu Esther sakit, cancer, kemudian dipanggil Tuhan dalam usia yang sangat muda. Itu banyak teman-teman di Toronto bilang, kenapa ya orang baik, orang yang rajin melayani Tuhan kok mengalami penderitaan? Ya. Nah ini sebetulnya kita bisa belajar dari Yakub. Jadi artinya Ayub. Jadi artinya walaupun kita cinta Tuhan, kita rajin melayani Tuhan, nggak garanti bahwa penderitaan atau suffering nggak ada dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar dari Ayub, walaupun ada suffering, tapi God is with us and God is in control. Tadi pagi di lift Teddy tanya, karena kemarin dia ada nightmare. Teddy tanya, why I'm having nightmare, although Zia has already prayed for me. Sebelum tidur Zia prayed for Teddy, but still Teddy has nightmare. Jadi jawabannya, nightmare can be happen, but we know that God is with us. That's so good. That Very good. We don't need to fear it.
Nah, yang kedua di ayat 21 dikatakan Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita perhatikan, Ayub tidak berkata Tuhan memberikan yang baik, tapi malah petaka mengambil semuanya. Atau Tuhan yang memberi, setan yang mengambilnya. Enggak. Atau Tuhan yang memberi, tapi nasib yang ambil semuanya. Ayub juga tidak berkata Tuhan itu jahat, atau Tuhan itu enggak adil, atau Tuhan itu salah. Jadi di sini Ayub sebetulnya mengatakan bahwa yang berdaulat dalam hidupnya adalah Tuhan, bukan dia. Yang mengontrol hidupnya adalah Tuhan. Di tengah kerugian, di tengah penderitaannya, dia bilang Tuhanlah yang menguasai hidupnya, bukan dia yang kontrol. Makanya dia bisa bilang God give it, God take away. Dan dia tahu apa yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup. Yang ketiga, di ayat yang sama dibilang dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Jadi walaupun Ayub kehilangan semua yang dimilikinya, kekayaan, anak-anak, status, bahkan kalau kita baca seterusnya kesehatannya juga hilang, dia sakit-sakit gitu ya. Tapi dia tahu apa yang dia punya di dunia ini sebenarnya bukan punyanya dia, tapi punyanya Tuhan yang dititipkan untuk dikelola di dalam hidup. Sangat beda dengan kebanyakan orang yang pada saat kehilangan sesuatu yang besar dalam hidupnya, mereka sering bilang I earn it. Kalau kita punya sesuatu yang kekayaan yang besar, I earn it, I deserve it, I entitled to it. Sehingga kalau kehilangan begitu besar, orang biasanya jadi frustrasi, putus asa, bahkan some of them bunuh diri. Tapi lain dengan Yakub. Karena Ayub tahu apa yang dia miliki di dunia ini bukan miliknya sebetulnya, tapi milik Tuhan. That's good. Dan yang terakhir barangkali ya, pada saat kita belajar dari kehidupan Ayub, kita bukan hanya belajar bagaimana iman kita seharusnya pada saat menghadapi suffering. Tapi kehidupan Ayub sebetulnya juga menunjuk atau pointing to the greater job, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi pada saat kita baca sebetulnya buku-buku di dalam perjanjian lama, sebetulnya that's pointing. Semua itu sebetulnya belajar pointing to Jesus, our Lord. Wow. Yang kehilangan segala sesuatu yang sebenarnya tidak layak diperlakukan di kayu salib, tetapi dia rela melakukannya untuk menebus dosa kita. Wow, that's good. God is good. That's what I can share today. Wow. Thank you.